Mana ibu-ibu masih semangat? Oke, saya suka semangat ibu-ibu ini. Oke, terima kasih. Jadi ibu-ibu di sini saya mau mengajak ibu-ibu sekalian. Di sini saya ada nanti akan saya putarkan video ibu ya. Jadi ibu-ibu perhatikan. Nanti akan saya putarkan. Mungkin langsung saya putarkan aja ibu-ibu ya. Apa berjualan ikan bisa untung bu? Nah, sudah lihat semua ibu-ibu kan videonya? Gimana ibu-ibu? Jelas tadi videonya? Atau mungkin ada yang nggak kelihatan atau nggak kedengeran? Tapi nggak apa-apa ibu-ibu. Kalau ibu kurang jelas, ini kita buka di buku pintar ibu-ibu yang ibu pegang itu. Ibu-ibu buka di halaman 99 nih, seperti yang saya tempel di depan ini ibu ya. Di halaman 99. Nah, itu ada film memulai usaha tanpa rencana matang. Ya, silakan dibuka ibu-ibu. Ya, di buku pintar halaman 99. Sudah dilihat ibu-ibu? Ya, kalau sudah dilihat, di sini saya mau bertanya ibu-ibu. Tadi kan videonya tentang Ibu Lili ya. Nah, itu ada Ibu Lili. Kira-kira apa yang terjadi dengan Ibu Lili dalam video tadi ibu-ibu? Ada yang bisa jelaskan? Ya ibu. Siapa namanya? Oh Ibu Ratna, silakan Bu. Ya betul, Ibu Lili mempunyai usaha yaitu jualan apa Bu tadi Bu? Jualan ikan, betul, jualan ikan segar. Di mana Bu? Ya di pasar. Jadi Ibu Lili tadi dia mempunyai usaha untuk menambah mencari tambahan uang. Nah, jadi Ibu Lili memutuskan untuk menjual ikan segar di pasar. Terus kira-kira ada masalah apa dengan Ibu Lili? Ya Ibu, ya Ibu yang di belakang boleh? Nah, ya, gimana tadi Bu jualan ikannya? Bahkan sampai siang jualan Ibu Lili nggak ada yang laku, Ibu ya. Jadi Ibu Lili mengalami kesulitan untuk menjual ikannya, Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu setelah kita menonton video tadi, kira-kira apa inti dari video tadi? Ada yang bisa jelaskan? Ya, nah di sini saya jelaskan ya ibu ya. Jadi inti dari video tadi ibu-ibu ya. Nah, kalau kita mempunyai ide usaha itu tidak bisa langsung kita laksanakan ibu-ibu. Jadi harus dipikirkan secara matang gitu agar supaya mendapatkan keuntungan. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membantu Ibu Lili tadi menentukan ide usaha apa kira-kira yang baik untuk Ibu Lili. Nah, ibu-ibu tolong perhatikan ya, di depan ini sudah ada flip chart ibu ya. Nah, di sini bagaimana cara menentukan ide usaha gitu ya. Nah, dalam hal ini kita coba bantu dalam kasusnya Ibu Lili ini tadi ibu ya. Ibu-ibu kelihatan yang di belakang. Nah, jadi di sini ibu-ibu dalam menentukan ide usaha kita harus tahu dulu usaha apa yang akan dilakukan. Pada hal ini Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Nah, itu yang pastinya yang pertama itu Bu ya. Terus yang kedua, siapa target pembelinya?
siapa kira-kira yang bakal membeli dagangan Ibu Lili tadi. Di sini yang akan menjadi targetnya yaitu ibu-ibu yang belanja di pasar, ya. Jadi Ibu Lili, dalam artian Ibu Lili berarti berjualannya di pasar kan ibu-ibu. Nah, terus bagaimanakah untung yang bisa didapat oleh Ibu Lili nanti? Bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Nah, ikan di sini dengan cara ikan yang dibeli dari penambak pagi hari kemudian dijual lagi oleh Ibu Lili dengan harga yang lebih tinggi pastinya. Nah, terus kira-kira apa penyebab kegagalan dari usaha Ibu Lili tadi? Nah, di sini Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya. Nah, karena di pasar sudah banyak yang berjualan ikan segar, sehingga ibu-ibu pembeli di pasar mereka lebih memilih kepada pedagang langganannya. Mungkin ibu-ibu sama kayak ibu-ibu kan, kalau ke pasar, oh langganan saya si A gitu kan, pasti ibu menujunya ke langganan itu. Sedangkan Ibu Lili namanya baru buka usaha, pasti belum ada langganan, makanya Ibu Lili dagangannya banyak yang tidak laku. Nah, jadi apabila kita sudah menentukan ide usaha Ibu Lili tadi gitu ya. Nah, di sini agar kita bisa mengembangkan atau kira-kira menilai kelayakan, layak atau tidak usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Lili ini tadi, hal yang harus kita lakukan yaitu yang Ibu Lili lakukan adalah dengan cara mengumpulkan informasi tentang ide usahanya tersebut. Nah, di sini ibu-ibu masih pegang buku pintarnya. Di sana ada lembar cerita ibu ya, lembar cerita 4A itu dalam mengumpulkan informasi gitu ya. Nah, jadi di sini saya minta bantuan ibu-ibu kira-kira. Nah, gini aja. Tadi kan udah dibagi kelompok kan ibu-ibu. Nah, coba perwakilan untuk satu kelompoknya satu orang yang membacakan informasi apa yang didapat oleh Ibu Lili. Nah, jadi ceritanya Ibu Lili tadi sudah mengumpulkan beberapa informasi. Nah, di situ dijelaskan ya. Nah, untuk yang informasi pertama Ibu ya. Di sini saya bacakan ya Ibu ya. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Nah, sini Bu ya. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Nah, jadi Ibu Lili pergi ke pasar untuk mencari informasi. Di sana dilihatnya, wah sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Nah, sebagian besar pembelinya itu banyakkan ibu-ibu. Nah, umumnya mereka membeli jenis ikan yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu informasi yang pertama yang dikumpulkan oleh Ibu Lili. Terus informasi yang kedua, coba kelompok yang selanjutnya. Ya silakan. Nah, jadi untuk informasi yang kedua yang Ibu Lili dapat gitu ya, Ibu Lili itu bertanya kepada pembeli yang ada di pasar gitu ya. Nah, dari situ Ibu Lili mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil. Karena apa ibu-ibu? Karena mudah dimasak. Nah, dan ada sebagian juga ibu-ibu yang lebih suka membeli ikan yang sudah matang. Nah, di sini ibu-ibu lihat penjual ikan matang belum begitu banyak ibu-ibu ya. Jadi itu tadi informasi yang kedua yang Ibu Lili dapat ya. Terus informasi yang ketiga, ayo kelompok selanjutnya Ibu. Ibu apa? Ya silakan Ibu. Nah, baik Ibu, betul. Jadi informasi yang ketiga yang Ibu Lili dapat, Ibu Lili itu mempelajari bahwa harga ikan yang dibeli ibu-ibu itu tidak lebih dari 20.000 per kilogramnya Ibu. Jadi ibu-ibu yang belanja ke pasar itu untuk beli ikannya itu harganya tidak melebihi dari 20.000 per kilonya. Nah, jadi untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikannya itu separuh dari harga normal apabila sampai dengan jam 3 dagangannya tidak laku. Jadi kalau sudah jam 3 para pedagang itu menjual ikannya itu separuh harga. Nah, itu lagi informasi yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Lili ya. Nah,
Jadi Ibu Lili pulang ke rumah, Ibu Lili mendengar berita di TV bahwa tambak-tambak yang ada di desanya, di desa Ibu Lili itu mengalami jamur, terserang oleh jamur. Jadi ikan-ikan yang ada di tambak itu tidak bisa dimakan lagi. Nah, itu informasi lagi yang didapatkan oleh Ibu Lili. Terus yang selanjutnya siapa? Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, silakan. Ya, nah untuk informasi yang selanjutnya ini Ibu ya. Ibu Lili memikirkan dari informasi tersebut, Ibu ya, yang dikumpulkan oleh Ibu Lili. Ibu Lili itu menyimpulkan bahwa menjual ikan segar itu akan sulit. Karena apa? Tadi kan, karena sudah banyak yang menjual ikan segar di pasar, sehingga akan sulit untuk menjual ikan segar. Nah, jadi Ibu Lili memutuskan untuk menjual ikan yang sudah dimasak. Karena apa Ibu? Karena penjual ikan yang sudah masak itu belum terlalu banyak, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, dan juga tapi sayangnya ini Ibu Lili ini tidak mempunyai cukup banyak modal untuk membeli bahan baku. Nah, itulah kendala yang Ibu lihat hadapi. Paham Ibu-ibu? Ya, terima kasih. Jadi ibu-ibu, berdasarkan informasi apa yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Lili tadi. Nah, di sini ibu-ibu perhatikan ke flip chart di depan sini Ibu ya. Di sini ada cara mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Apa itu maksudnya ibu-ibu? Berdasarkan informasi yang sudah Ibu Lili dapatkan tadi, kita cari tahu bagaimana cara mengembangkan dan menilai terkait kelayakan usaha itu. Bagaimana cara mengembangkan usaha dan juga layak atau tidak ide usaha yang Ibu Lili lakukan tadi berdasarkan hasil informasi yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Lili tadi. Nah, di sini Ibu ya, saya jelaskan untuk mengembangkan dan menilai kelayakan usaha itu yang pastinya ada dari informasi yang Ibu Lili kumpulkan, itu ada yang mendukung usaha tadi dan ada juga yang menghambat usaha. Nah, itu pertama kita bahas dulu. Hal-hal apa yang mendukung usaha Ibu Lili tadi? Kira-kira kan? Hal yang mendukung itu ada kekuatan dan juga peluang. Kira-kira kekuatannya apa? Dari informasi yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Lili tadi tentang ide usahanya. Nah, di sini jelaskan kekuatannya adalah Ibu Lili memiliki keterampilan memasak ikan balado, dan hasil masakan Ibu Lili tadi jauh lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Nah, itu menjadi kekuatan untuk Ibu Lili ya. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu? Ya. Untuk selanjutnya itu peluang. Bagaimana peluang ide usaha ini? Kira-kira di sini jelaskan ibu-ibu itu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual yang menjual ikan matang. Jadi itu merupakan peluang ibu-ibu ya, karena belum banyak yang menjual ikan matang, sedangkan ibu-ibu lebih suka membeli ikan yang sudah matang kan, berarti itu kan peluang kan. Nah, itu menjadi peluang. Terus harga jual ikan balado yang Ibu Lili jual tadi bisa lebih murah. Karena apa ibu-ibu? Karena tadi kan ya, sesuai dengan informasi yang sudah Ibu Lili kumpulkan gitu kan, para pedagang ikan segar itu mereka menjual harga ikan tersebut bisa separuh dari harga normalnya apabila sudah jam 3 sore. Nah, artinya sudah sore. Nah, jadi Ibu Lili ini memutuskan itu menjadi peluang karena Ibu Lili bisa menjual ikan balado lebih murah karena dia membeli bahan baku ikan segar tadi di sore hari dengan harga yang murah. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu? Nah, itu untuk hal-hal yang mendukung usaha Ibu Lili tadi. Nah, di sini yang selanjutnya ibu-ibu, ini ada yang penting ibu ya.
apa saja hal-hal yang menghambat usaha Ibu Lili tersebut. Nah, di sini ada ancaman dan kelemahan. Nah, sini kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Nah, di sini saya contohkan ya, di sini ada kelemahannya. Kelemahan dari usaha tersebut, Ibu-ibu, masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Karena apa, Ibu-ibu? Karena Ibu Lili tidak punya cukup modal kan tadi kan. Nah, karena tidak cukup modal, Ibu Lili tidak bisa membeli banyak bahan gitu kan. Jadi Ibu Lili tidak bisa membuat banyak variasi. Nah, misalnya Ibu Lili kan membuat ikan balado. Karena keterbatasan modal, Ibu Lili hanya bisa membuat ikan balado, nggak bisa membuat ikan lainnya. Nah, jadi gimana cara mengatasi kelemahan tersebut, Ibu-ibu kira-kira? Nah, di sini cara mengatasi kelemahannya itu adalah, Ibu-ibu, dengan cara misalnya begini, Ibu-ibu ya. Dengan cara membanyakkan variasinya. Kalau membanyakkan variasi kan tadi udah nggak bisa gitu kan. Dengan cara mengganti. Nah, mengganti variasi ikannya. Misalnya hari ini Ibu Lili membuat ikan balado. Nah, mungkin 2 atau 3 hari lagi Ibu Lili ganti, jangan ikan balado lagi. Misalnya ikan apa, Ibu? Ikan itu dia apa? Kira-kira ibu-ibu nih yang suka masak. Nah, kalau saya kayaknya cuma bisa makan kayaknya, Bu ya. Oh iya betul, ikan bakar itu, Bu ya. Nah, jadi mungkin hari ini Ibu Lili menjual ikan balado 2 atau 3 hari lagi. Nah, Ibu Lili ganti itu. Ibu Lili ganti dengan masakan ikan bakar. Nah, tujuannya apa, Ibu-ibu? Agar pembeli tidak bosan. Ya, agar pembeli tidak bosan. Karena kan pembeli itu bosan, oh ikan balado terus, ikan pengen variasi lain. Jadi 2 atau 3 hari Ibu Lili ganti. Terus setelah ikan bakar mungkin 2-3 hari lagi atau ikan goreng kayak gitu kan. Nah, jadi gitu Ibu-ibu ya. Nah, terus itu kelemahannya itu, Bu ya. Sekarang ancaman, Ibu. Nah, di sini usaha Ibu Lili tadi ada ancaman tentang ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur tadi. Nah, jadi kan tadi sesuai dengan yang dihimpun oleh Ibu Lili tadi informasinya, Ibu Lili mendengar berita bahwa tambak yang di dekat desa Ibu Lili tadi banyak yang terserang jamur kan. Jadi otomatis ketersediaan bahan itu berkurang. Nah, dan juga karena ketersediaan barang berkurang, nah pastinya harga dari ikan tersebut mahal. Nah, bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Ada yang bisa jawab, Ibu-ibu? Ya, coba. Mana ini ibu-ibunya nih? Udah pada ngantuk kayaknya nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, ini saya bawa, ini ada sebuah bingkisan Ibu-ibu ya. Nah, mungkin nggak manja. Nah, ini akan saya kasih Ibu ya. Akan saya kasih pulpen. Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, betul Ibu. Yang di sana. Gimana Bu? Kira-kira cara mengatasi ancaman dari sahib Ibu Lili tadi? Ya. Ya, terima kasih. Bisa. Nah, jadi Ibu, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ibu tadi, cara mengatasi ancaman tadi, masalah ketersediaan barang, bahan baku, gitu kan. Nah, bisa kita siasati dengan begini, Ibu ya. Biasanya kita taruhkanlah Ibu Lili itu biasanya menjual ikan tongkol gitu kan. Nah, jadi untuk menyiasatinya dengan keterbatasan ketersediaan barang bahan baku tadi, mungkin bisa diganti. Yang biasanya ikan tongkol bisa diganti dengan ikan kembung yang harganya mungkin agak lebih murah, gitu kan. Nah, ataupun dari segi ukuran, Ibu. Biasanya ikan tongkol yang agak besar, gitu kan. Nah, sekarang bisa diganti dengan yang ukuran yang agak kecil-kecil, gitu kan. Mungkin harganya lebih murah kalau lebih kecil. Nah, jadi itu kira-kira Ibu ya. Sampai di sini bisa dipahami Ibu? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan kira-kira Ibu? Gak apa-apa kalau ada pertanyaan ditanya aja. Nah, jadi Ibu ya, kalau nggak ada pertanyaan, jadi setelah kita menilai kelayakan usaha itu tadi, Ibu ya,
maka kita perlu tahu apakah usaha itu dapat memberikan keuntungan kan. Yang pastinya kalau kita membuat usaha kita pasti ingin untung gitu kan. Nah, apakah usaha itu bisa menghasilkan keuntungan? Nah, untuk membahas hal tersebut itu nanti akan kita bahas selanjutnya Ibu ya setelah ini. Jadi Ibu siapkan lagi buku pintarnya Ibu ya.